Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 14 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2021. Jadi kali ini saya akan membahas saham-saham yang sudah naik tinggi ya minggu lalu ya. Jadi kenaikannya di atas 10% ya. Saya menggunakan screener dari saham The Beast. Di sini saya menggunakan menu change, kemudian low, high, daily range ya, 1 day sampai 5 days ya. Jadi saya ketikkan di kategorinya sini, bentar ya, saya ketikkan di kategorinya di sini lebih besar dari sama dengan 10, berarti perubahannya di atas 10% ya, selama 5 hari terakhir. Kemudian saya ambil 8 saham ya. Sebenarnya ini saya ambil bukan 8 saham teratas. Ini saya urutkan berdasarkan transaksi value terbesar ya. Jadi yang kenaikannya 5 hari terakhir, yang minggu lalu ya, di atas 10%, kemudian diurutkan berdasarkan transaksi value terbesar ya. Tapi ada beberapa saham yang saya skip ya, saya lewati karena sebelumnya sudah dibahas ya, terutama grupnya MNC Group ya. Jadi saya sudah bahas di analisa saham mingguan untuk MNC Group ya. Jadi saya skip, jadi totalnya itu ada 8. BHIT saya skip, kemudian ERA saya bahas, BHPP saya skip ya, AMMRT saya bahas, AGRO saya bahas, BBB saya bahas, BCAP saya skip, BKSB saya bahas, KPG saya skip, IPTV saya skip, SLTG saya bahas, BBHI saya bahas ya, BNBA saya bahas. Jadi 8 saham ya. Jadi dia itu minggu lalu kenaikannya sudah tinggi ya, di atas 10%. Nah pertanyaannya, transaksi value terbesar ya. Nah pertanyaannya, apakah minggu ini dia akan masih tetap lanjut atau baiknya jual dulu Pak Sunar ya kalau yang sudah punya, atau nanti kalau rebound lagi nambah lagi atau enggak gitu ya, seperti itu ya. Kalau belum punya kira-kira boleh buy atau enggak ya, kira-kira masih bisa naik atau enggak, seperti itu ya. Jadi analisa saham ini bukan rekomendasi buy ya, bukan rekomendasi sell juga. Jadi memberikan acuan kalau misalnya sudah punya sahamnya, pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, baiknya seperti itu ya. Kemudian kalau yang belum punya sahamnya, kalau mau buy, terutama sih strateginya buy high sell higher. Kenapa ya? Karena kenaikannya sudah tinggi, seperti itu ya. Ada beberapa yang bilang ke saya, Pak Sunar, yang dibahas kok sering aja, seringnya kok saham-saham yang naiknya tinggi gitu ya. Nah, karena saya takut ketinggiannya. Sebenarnya sih saya bukan sengaja bahas saham-saham yang tinggi, enggak ya. Saya bahasnya saham-saham yang uptrendnya masih strong uptrend ya. Jadi uptrendnya itu masih bagus. Karena sesuai dengan prinsip dasar analisa teknikal, tren itu akan tetap berlaku selama belum ada perubahan arah tren ya, konfirmasi perubahan arah tren. Jadi kalau uptrend ya dia tetap uptrend ya. Apakah bisa naik Pak Sunar? Masih ada peluang naik selama dia uptrendnya masih bagus, masih valid ya, seperti itu ya. Makanya di analisa saham itu saya bahas kira-kira kalau mau buy gimana, bisa buy on weakness, bisa buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak pernah ngajarin orang beli saham di ketinggian ya sampai nyangkut, nggak pernah ya. Ya memang kalau buy high sell higher ya risikonya tinggi, tapi kan rewardnya juga tinggi kalau dia berhasil breakout ya, apalagi volumenya kencang gitu ya, tinggi ya. Nah, seperti itu. Kalau gagal ya pasang aja trailing stop dan stop loss, seperti itu ya. Ya tentu saja ada risiko kena suspend. Nanti kalau setelah suspendnya dibuka tiba-tiba gap down ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini di kenaikannya 5 hari terakhir ya, dia naiknya sudah naik 10%. Tetapi sebagian besar dia koreksi ya. Kecuali yang terakhir masih naik itu adalah ERA. Dia terakhir dia naiknya 4,65%, kemudian BKSB naiknya 8,6% ya. Kemudian BBHI dia naiknya 2,84%. Yang lainnya koreksi. Jadi saya langsung mulai dari sahamnya langsung ya. Saya ganti ke AMI Broker. Baik, yang pertama saya bahas analisa saham mingguan untuk ERA. Jadi ERA di sini dia weekly chartnya dia naiknya tinggi ya. Dia memang lower low ya, minggu lalu lower low dibandingkan dengan minggu sebelumnya, tapi dia higher high dan higher close. Dia berhasil breakout ke atas 660. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, Pak Sunar, kedepannya ERA bagaimana untuk minggu depannya, 1-2 minggu ke depan? Kalau kita lihat patternnya ya atau polanya ya. Nah seperti ini, dia naik ya, naik tinggi breakout ya, kemudian dia minggu depannya lagi bisa breakout, tapi dia cenderung
walaupun dia higher high, dia close-nya cenderung lower daripada minggu sebelumnya ya, walaupun dia berhasil higher high. Ini juga sama, patternnya juga sama. Untuk ini ya, sekitar di minggu 16 April dia naik tinggi, minggu berikutnya dia berhasil higher high, tapi dia close-nya lower daripada minggu sebelumnya ketika dia naik tinggi ya. Jadi ada kemungkinan patternnya ini masih bisa naik, maksudnya ada kemungkinan masih bisa breakout naik ke atas 680 ada ya, tapi kenaikannya sepertinya terbatas ya. Mungkin dia koreksi dulu atau konsolidasi istilahnya ya, sideways gitu ya. Ini secara mingguannya seperti itu untuk era. Kemudian kalau kita lihat di daily-nya, saya coba berbicara untuk lebih pelan lagi ya, karena memang banyak beberapa input ya, masukan katanya bicaranya terlalu cepat ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia high terakhir 680 ya. Nah, itu di hari Jumat 11 Juni 2021. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana? Tetap sama ya. Pasang aja di 660 dan 645. Itu trailing stop-nya atau stop loss-nya. Karena kalau dia turun di banyak 645, ada kemungkinan dia tes lagi supportnya sekitar area 585 sampai dengan 595. Gitu ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya kurang lebih di sekitar area ini ya, saya sudah kotakin ya. Ini kurang lebih sekitar area 580 sampai dengan 595 lah kurang lebih ya. Itu area buy on weakness. Jadi kalau dia misalnya terkoreksi ya, saya nggak doakan untuk koreksi nggak. Misalnya dia koreksi, ya kita tunggu. Kalau dia turun-turun terus nyentuh 580 ya. Kalau dia berhasil rebound itu istilahnya mantul ya, naik ke atas mulai dari 595 kita mulai buy, tapi banyak bertahap aja. Naik ke atas 610 kita tambah lagi, naik lagi ke atas 615 tambah lagi. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Saya nggak rubah-rubah garisnya di sini. Kalau misalnya 610 ke 620 ini di tengah-tengahnya ada 615, kalau kebanyakan ya ini 615 nya saya hapus saja ya. Jadi supaya nggak banyak. Ini adalah garis-garisnya ya, pemasangan trailing stop atau stop loss. Kalau mau buy high sell higher, apakah bisa Pak Sunar? Jadi analisa teknikal itu ya, market itu nggak ada istilahnya menipu-nipu, nggak ada ya, seperti itu ya. Kecuali saham yang tidak liquid ya, dia dimanipulasi oleh beberapa kelompok tertentu, dia mungkin bisa mengatur pergerakan harganya. Tapi kalau untuk era ini, saya rasa sih kenaikannya kalau kita lihat dari daftar brokernya dia lumayan, maksudnya lumayan fair lah. Nggak hanya dimonopoli satu atau dua broker ya. Ya kalau kita lihat di sini dia volumenya naik tinggi, rata-rata sudah naik 5 harinya ya. Nah, kalau mau buy high sell higher boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Kalau mau buy high sell higher naik ke atas 680 buy. Kemudian kalau dia berhasil breakout naik ke atas 690 ya. Nah, 690 itu dapat dari mana Pak Sunar? Itu dari kurang lebih di Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 690, boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Boleh ya. Maka target price-nya di mana? Saya coba mundur ke belakang. Ini target price-nya kalau berdasarkan Fibonacci extension ya, 161,8%. Itu target price-nya masih memungkinkan ke 800 ya, seperti itu ya. Jadi kalau selama dia bertahan di atas 660, ketika dia berhasil breakout ke atas 680 ke atas ya, ya ada kemungkinan dia mencapai target 800 ya. Ya kapan Pak Sunar ya? Belum tahu. Tapi saya sudah cerita sebelumnya dari weekly chart-nya, kemungkinan dia masih bisa breakout, tapi hati-hati kemungkinan dia konsolidasi ya, seperti ini ya, naik tinggi kemudian dia turun, konsolidasi sideways-nya lama kemudian barusan breakout lagi, seperti itu ya. Jadi kalau trading ya pasang aja trailing stop dan stop loss, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 690, kalau mau tambah lagi setiap lipatan berapa Pak Sunar? Ya kalau kita lihat di sini ya umumnya kenaikan era ya, kalau dia breakout naik ya biasanya kurang lebih sekitar kelipatan Rp20. Jadi kalau dia naik ke atas 490, berikutnya kalau mau tambah lagi ya itu di 710 seperti itu ya. Kalau tambah lagi ya di 730 seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja kalau dia berhasil breakout ke atas ya. Kalau nggak berani buy high sell higher, buy aja buy on weakness ya, seperti itu ya. Mohon diperhatikan ya buy on weakness-nya areanya ya. Karena ada beberapa saran ya, katanya Pak Sunar bahwa sahamnya belum naik dong gitu. Nah sebenarnya kalau saham-saham yang naik ini ya, kalau dia koreksi, nah kadang-kadang kita ada kesempatan untuk buy on weakness ya. Jadi buy on weakness itu saya sudah sebutkan areanya. Kalau misalnya nggak dikasih ya, pakai strategi buy high sell higher, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya
untuk saham AMRT. Kalau AMRT ini ya dilihat dari mingguannya dia naiknya tinggi ya. Kemudian dia lower high-nya dia higher high, higher low dan higher close ya. Naiknya tinggi banget ya. Nah, apakah masih bisa naik Mas Sunar dalam minggu ini? Kalau kita perhatikan pattern-nya ya, polanya ya. Di sini dia dalam satu minggu naik tinggi. Kemudian minggu berikutnya dia koreksinya lumayan dalam ya. Seperti itu. Kemudian dia bergerak sideways lama sebelum akhirnya dia berhasil breakout lagi. Nah, untuk AMRT ini kemungkinan patternnya juga minggu depan koreksi ya. Saya nggak mendoakan koreksi, enggak. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi naik tinggi. Tapi dari patternnya ini dia kemungkinan bisa koreksi. Jadi yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 1200 dan 1140 ya. Kenapa 1140? Karena 1140 adalah swing high yang ini ya, yang dia berhasil breakout sebelumnya. Kalau dia turun banyak 1140, lebih baik jual dulu. Kalau mau buy on weakness ya, lebih baik ya kalau dia koreksi, tunggu aja di area kurang lebih 1025 sampai dengan 1055. Atau di area bawah sekali ya di sini ya, 850 sampai dengan 870-an kurang lebih ya. Kalau dia koreksi. Koreksi artinya kalau dia turun-turun, kemudian dia nyentuh 1025, kalau dia berhasil naik ke atas, rebound ke atas ya 1055 barusan kita buy. Tapi belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 1070 tambah lagi, naik lagi ke atas 1100 tambah lagi dan seterusnya ya, sambil pasang trailing stop dan stop loss gitu. Nah, kalau mau buy high sell higher Pak Sunar bagaimana? Nah, ini kan dia high-nya yang hari Jumat ya, 11 Juni ya, dia high-nya kan di 1280. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 180 buy. Kalau dia berhasil naik ke atas 1280 ya kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas Fibonacci extension 127,2% yaitu di sekitar area 1320-an ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1300 tambah lagi, naik lagi ke atas 1320 tambah lagi. Kemudian untuk berikutnya tinggal pasang stop aja, tinggal pasang trailing stop dan stop loss ya. Setiap kelipatan ntar saya lihat di sini ya, setiap kelipatan 40 aja ya. Pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kalau naik lagi 40 poin di atasnya boleh tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Target price berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 127,2% ya adalah di Fibonacci extension 161,5%, kurang lebih di 1500 ya. Jadi perlu diingat AMRT sekilas ya saya baca beritanya, tapi saya belum baca laporan keuangannya, nanti dicek ulang ya. Dia untuk kuartal 1 ya 2021 terakhir ya, kalau nggak salah dia laba bersihnya bagus ya, 499 miliar, naik 42,5% dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Tahun lalu kuartal 1 2020 ya, dia naiknya 42,5%. Kemudian isunya dia mau right issue 5 miliar saham ya, 5 miliar lembar saham ya untuk AMRT ya. Dan dia juga sudah ada pembeli siaganya sudah ada ya. Tapi rasionya seingat saya sih belum tahu ya. Dia bulan lalu mendapat persetujuan untuk right issue dari pemegang saham mayoritas. Tapi rasionya seingat saya sih, atau saya cari beritanya belum ada ya, belum keluar. Nanti rasionya di berapa belum tahu. Tapi ini harga sahamnya sudah digoreng naik tinggi ya setelah ada persetujuan dari rapat umum pemegang saham ya, karena mau right issue ya. Jadi di sini ya pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau mau trading buy hasil higher silakan, tapi risikonya tentu saja tinggi ya. Saya ingatkan, jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Itu kurang lebih cukup ya untuk AMRT. Oke, kemudian berikutnya analisa saham mingguan untuk AGRO. Jadi AGRO ini saya sudah sebutkan sebelumnya, dia kalau turun diturunkan lama, diturunkan dalam ya, biasanya berminggu-minggu ya. Kalau naik dia juga naiknya berminggu-minggu ya, seperti itu ya. Jadi minimal 3 minggu. Nah, memang benar kan ini minimal 3 minggu dan ini 1115 sudah tercapai ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan buy ya, tentu saja sudah lumayan ya profitnya ya. Saya bahasnya dari bawah ya. Jadi naiknya bertahap ini adalah level-level untuk average up ya, seperti itu ya. Jadi tidak benar kalau saham yang dibahas Pak Sunar itu adalah saham yang sudah naik tinggi dibahas itu ya. Enggak ya. Sebenarnya saya sudah bahas minggu sebelumnya, saya sudah bahas ya. Cuma nggak tahu kenapa mungkin nontonnya terlambat atau sebelumnya nggak lihat ya. Karena kalau analisa saham mingguan itu dibandingkan dengan analisa saham harian ya di channel saya, itu view-nya untuk analisa saham mingguan itu lebih sedikit daripada analisa saham harian. Jadi kecenderungan orang itu nontonnya di analisa saham harian.
di mingguannya nggak dinonton gitu ya. Padahal kadang-kadang ada saham yang potensial untuk bangkit, saya sudah sebutkan di analisa saham mingguannya ya, seperti itu. Ya, kalau dari candlenya di sini AGRO dia higher low dan higher high dan higher close ya. Dia sudah ditutup di atasnya 1115 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, AGRO ini selama dia bertahan di atas 1115, dia masih peluang naik terus sampai Fibonacci retracement, Fibonacci extension ini ya. Saya tariknya Fibonacci extension ya, 38,2%, ini kurang lebih di area 1380. Jadi saya tarik Fibonacci extension 3 titik ya. Satu, ini titik low-nya di bawah, kemudian high-nya di sini, low-nya di sini. Ini kurang lebih ya, nggak bisa pas banget ya. Ya kalau kita lihat di sini di hariannya ya, ya memang koreksi terakhir hari Jumat ya, 11 Juni ya, testing 1115. Jadi yang sudah punya, jangan lupa pasang stop lossnya di 1115 dan 1035 seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, kalau belum punya ya tunggu aja di area 865 sampai 920. Kalau misalnya mau buy hasil higher Pak Sunar, buynya di mana ya? Belinya kalau dia berhasil naik ke atas 1220 buy. Kemudian buynya jangan terlalu banyak ya, karena dia masih baru saja breakout, jadi masih belum yakin istilahnya ya, bisa aja dia turun kembali. Kemudian naik lagi ke atas 1310, tambah lagi target price terdekatnya di 1380. Kalau dia berhasil naik ke atas 1380, tambah lagi boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya. Target price berikutnya 1495. Jadi trading itu mudah ya, kalau sudah ada rencana garis-garis yang seperti yang sudah saya kasihkan ini ya. Jadi naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Tentu saja dia potensial koreksi ya. Selalu ada, tapi selama di atas 1115 untuk AGRO menurut saya sih masih cukup bagus ya. Terakhir informasinya laporan keuangan kuartal 1 dia labanya naik 6,5% ya untuk AGRO ya. Jadi ada kemungkinan mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan lebih lanjut lagi ya, sehingga sahamnya bisa naik lagi sampai breakout ke atas 1600 ke atas ya. Ya mudah-mudahan ya. Nah, oke, berikutnya untuk saham BBYB ya. Jadi kalau kita lihat di sini BBYB weekly-nya dia lower low ya, tapi dia higher high dan higher close dibandingkan dengan minggu sebelumnya. High-nya dia tinggi meroket, kenceng banget ya untuk BBYB ya, karena sentimen bank digital katanya gitu ya. Cuma saya perlu ingatkan ya, bank itu kalau dia konversi ke bank digital ya, belum tentu dia profit ke depannya ya. Bukan berarti kalau bank digital dia bakalan profit tinggi terus sahamnya bakalan naik. Belum tentu ya, seperti itu ya. Belum tentu, nggak pasti, karena saingannya juga banyak, dan saingannya kalau saya lihat digital itu ya, pengalaman dari OVO dan GoPay ya, itu kan bakar-bakar duit juga ya, kasih insentif untuk pelanggannya supaya mau menggunakannya. Nah kalau bank digital supaya customernya mau menggunakannya, biasanya untuk menarik itu dia sediakan kayak bonus referensi, bonus cashback atau dan sebagainya ya. Dia malah keluar uang gitu ya, ada biaya juga gitu ya. Jadi belum tentu dia makin profit, belum tentu ya. Jadi sentimen itu hanya sesaat aja. Kalau kita lihat terakhir dia tuh BBYB yang ini ya, dia sentimennya lebih ke right issue ya, karena dia baru saja menyelesaikan right issue. Tanggalnya right issue ini dia di tanggal 9 Juni ya, update-nya ya. Jadi 8 bagi 1 itu artinya 8 saham lama mendapatkan satu saham baru ya, seharga 300. Kalau saya hitung harga teoritisnya jadi 8 kali 410 itu di update-nya tanggal 9 Juni ya. 9 Juni itu dia ditutup, kalau kita lihat di sini ya, 9 Juni ya, dia ditutupnya di harga 410 ya. Jadi 410 saya kalikan 8, kemudian ditambah 1 kali 300. Nah, kemudian itu saya bagi 9. Itu rata-ratanya harga teoritisnya di harga 397. Harga sekarang sudah 476. Ya kan? Dia koreksi tinggi kan? Koreksinya dalam ya, setelah dia naik tinggi kemudian dia koreksi ya hari Jumat ya. Apakah masih bisa langsung Pak lanjut naik Pak Sunar ke atasnya minggu ini dan minggu selanjutnya? Apakah masih bisa naik? Ya kalau harga teoritisnya 397, harga sekarang 476. Berarti dia sudah di atas harga teoritisnya ya. Ya ada kemungkinan sahamnya mungkin ada konsolidasi dulu ya sebelum dia berhasil naik lagi.
Tapi kalau saya lihat ini kecenderungan masih risiko turun ke bawah ya. Jadi stop lossnya sudah saya sebutkan ya, 520 dan 494 ya. Dan ini sudah di bawah 494, harusnya sih sudah jual ya. Kalau nonton analisa saham saya, kalau misalnya belum jual ya, pasang aja stop lossnya di 440 dan 396 ya. Itu terakhir ya. Jadi kalau turun di bawahnya 396, saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya ya, karena kemungkinan dia turun lagi sampai area 300 sampai dengan 320 ya. Gitu. Kalau misalnya Pak Sunar dia berhasil naik lagi, nah itu belinya mulai kapan? Nah, saran saya ya, ikut aja prinsip Fibonacci retracement ya. Semua saham yang turun di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%, dia kebanyakan uptrendnya masih belum confirm ya, belum konfirmasi ya. Jadi kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, di atas 560, yang mana di sini 570 ya. Ini saya sudah tandain. Jadi kalau mau buy hasil higher ya, kalau dia berhasil naik ke atas 570, buy, naik lagi ke atas 620, tambah lagi ya. Mudah-mudahan targetnya 720 tercapai ya, di sekitar area Fibonacci retracement 38,2% ya, seperti itu ya. Nah, setelah right issue biasanya sahamnya diturunkan atau dinaikkan gitu ya. Ya tergantung dari itu ya, penebus right issue-nya yang paling banyak ya. Bisa saja atau kecenderungan dia, saya nggak nuduh orang lain atau pihak tertentu ya, bisa saja dia menaikkan sahamnya, kemudian dia lepas sebagian sahamnya yang dia buat untuk borong right issue-nya, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan aja, tapi kita sih fokusnya di sini hanya pergerakan harganya saja ya. Jadi kalau misalnya turun di garis-garis yang sudah saya berikan, lebih baik jual dulu ya, sebagian yakin turun lagi ya jual dulu semuanya aja ya. Nanti kalau misalnya mau baik ya, tunggu kalau dia sudah ada konfirmasi rebound, mantul kembali, naik ke atas garisnya, nah kita beli lagi ya, seperti itu ya. Itu yang trading ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya, karena ya itu tadi volumenya di sini ya. Yang pertama volumenya dia cenderungan sebelumnya nggak liquid ya. Kedua hanya sentimen right issue ya. Ketiga dia sentimen katanya bank digital ya. Yang mana bank digital itu belum tentu profit ya. Saya ulangin lagi ya, belum tentu profit, dan ini kenaikannya mungkin hanya jangka menengah aja ya, paling banyak ya, atau jangka pendek aja ya. Jadi itu untuk BBB. Oke, kemudian untuk berikutnya untuk BKSB. Kalau dilihat dari candle weekly-nya dia bagus ya. Dia low-nya walaupun sama dengan lower low ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya, tapi dia higher high dan higher close ya. Minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Nah, sebentar untuk BKSB ini dia terakhir setahu saya dia rugi 422 miliar ya di tahun 2020 ya. Nah, harga sahamnya kok naik Pak Sunar? Ya kadang-kadang emiten itu kalau rugi ya, mungkin aja pemiliknya pengen dapat duit ya, dia goreng sahamnya ya, seperti itu ya. Ya saya nggak nuduh orang ya, ya mungkin aja perilakunya seperti itu ya, karena harga sahamnya kan di bawah 500 biasanya kalau digoreng kan, apalagi dia nggak liquid ya, ini saya sudah sebutkan sebelumnya, biasanya kenaikannya mudah ya, mudah digoreng istilahnya gitu ya. Ya bisa saja karena itu ya. Kemudian kalau di sini yang sudah punya harusnya sih sudah pasang stop loss atau trailing stop di 208 ya, yang nonton video saya sebelumnya ya. Karena ini sudah saya sebutkan sebelumnya di Fibonacci retracement 50% ya. Di sini Fibonacci retracement 38,2% sudah kena ya, di 233-an kurang lebih ya. Tapi target saya targetnya di 244 ya, tapi 244 nggak tercapai ya. Ya bukan salah saya, itu memang marketnya nggak sampai 244 memangnya ya. Tapi ini Fibonacci retracement 38,2% sudah tercapai. Jadi yang sudah punya, jangan lupa kalau belum pasang trailing stop loss, kalau turun di bawahnya 190 dan 177 lebih baik jual dulu. Kalau dia di bawahnya 177 resiko ke 136 ya. Itu untuk BKSB. Kalau buy on weakness, kalau mau trading ya, tunggu aja di sekitar area bawah ini aja ya, 135 sampai dengan 140. Itu yang mau trading ya. Tapi bukan berarti turun ke 135 langsung buy, enggak ya. Kita lihat kalau dia berhasil mantul ke atas 140, barusan nyicil buy ya, nyicil aja buy-nya ya, buy sedikit aja. Ya syukur-syukur dikasih lagi ke 177 ya, lumayan ya, 140 ke 177 ya gitu. Tapi belinya bertahap aja, setiap pelipatan Rp5 ya, naik lagi ke atas 145, tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar, ada peluang nggak? Sebenarnya secara teknikal selama di atas 177 ya,
itu dia masih ada potensial naik lagi lanjut ke atas ya, seperti itu ya, walaupun dia ekornya panjang ke atas ya, seperti itu ya, masih ada peluang. Itu menurut Fibonacci retracement teorinya ya. Kalau selama bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8%, sebenarnya masih cukup bagus ya. Ya, mau buy ya tunggu aja buy hasil akhir naik ke atas 208 buy. Kemudian tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 244 ya, dan seterusnya. Ini level-level sudah saya kasihkan ya sebelumnya ya. Jadi kalau mau tambah lagi tinggal aja tunggu di 244, 258 dan seterusnya. Kalau misalnya dari 208 ke 244 terlalu tinggi Pak Sunar, kalau mau tambah di tengah-tengahnya di mana gitu ya. Ini saya kasih kalau mau tambah di tengah-tengahnya, tambah aja di 220 ya, seperti itu ya. Jadi naik ke atas 208 tambah lagi buy ya, yang buy hasil akhir, naik lagi ke atas 220 tambah lagi, kalau breakout ke atas 244 tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Target price-nya yang mudah-mudahan 318 ini dikasih ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup ya untuk BKSP. Kemudian berikutnya untuk SRTG. SRTG ini terakhir dia setelah tahun lalu dia rugi 6 triliun, terakhir dia untung 1,16 triliun ya. Itu ya. Dia kebanyakan sih pendukungnya dari emiten MDKA, TBIG, ADRO, MPFX dan PAM ya. Itu SRTG ya yang mendukungnya ya. Kalau kita lihat di sini kenaikannya minggu lalu dia naiknya tinggi ya. Higher high, higher low dan higher close dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Nah, apakah masih bisa naik Pak Sunar? Nah, kalau kita perhatikan di sini di sebelumnya ya, sejarahnya di awal tahun 2021 dia naik tinggi, minggu berikutnya dia masih bisa naik tinggi loh ya. Ini higher high ya, masih bisa, tapi dia kalau nggak lama lagi dia koreksi ya. Jadi yang mau buy hasil higher, hati-hati dia bisa aja koreksi. Nah, ini kalau dia breakout ke atas 1700 Pak Sunar, target price berikutnya di mana? Ya di Fibonacci extension 127,2% kurang lebih ya. Menurut teori Fibonacci extension di 1811-an ya, 1800 sampai dengan 1811 ya. Itu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1695 ya di sini ya. Nah, itu untuk SRTG ya. Sebelumnya saya gambarkan target price-nya di 1700 ya. Ini hampir kena ya, tapi nggak kena ya, hampir ya. Mudah-mudahan minggu ini dia berhasil kena ya. Karena saya sudah targetkan sebelumnya dia berhasil 1700 ya. Lebih seperti itu. Ini target Fibonacci 100%-nya sudah tercapai ya. Jadi ya sudah punya Pak Sunar, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana? Pasang aja di 1560 dan 1500 untuk SRTG ya. Kalau turun di bawah 1500 lebih baik jual dulu. Kalau mau buy on weakness ya di area yang saya kotakin ini ya, buy on weakness ya. Ini di area 1300 sampai dengan 1370. Jadi kalau dia turun-turun, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 1370 barusan kita buy. Itu buy on weakness maksudnya gitu ya. Jadi bukan tangkap pisau jatuh, bukan ya. Pak Sunar nggak pernah menyarankan atau menyuruh orang untuk tangkap pisau jatuh ya, buy di bawah ya, enggak ya. Kita tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil rebound ya, seperti itu ya, mantul istilahnya. Kalau mau buy hasil higher ya, kalau berhasil naik ke atas 1700 boleh buy ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Ya, karena ini target Fibonacci extension 107,2%, lumayan dekat ya, walaupun profitnya masih lumayan ya. 1700 ke 1800 kan lumayan ya. Jadi naik ke atas 1700 boleh buy yang mau buy hasil higher. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1800 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Tambahnya setiap lipatan 100 saja. Target price berikutnya di Fibonacci extension 161,8% ya, sekitar 2050 ya. Ya paling enggak ya, mudah-mudahan ini 2000 dikasih lah. Jadi belinya bertahap aja untuk SRTG ya. Itu yang buy hasil higher. Kalau takut ketinggian ya buy on weakness ya, seperti itu ya. Saya nggak pernah menyarankan orang untuk beli di pucuk ya. Kita nggak akan pernah tahu apakah ini pucuknya Pak Sunar. Ya belum tahu. Kalau dia minggu ini dia berhasil naik lagi, breakout ke atas, ya bisa naik lagi ya. Karena kalau sesuai dengan prinsip dasar analisa teknikal, kalau dia uptrendnya masih strong, masih bagus, ya masih bisa naik, masih bisa ya. Kecuali sudah ada konfirmasi perubahan arah ya. Misalnya dari uptrend ke sideways. Nah ini sepertinya sideways ya Pak Sunar. Ada kemungkinan sideways, tapi dia belum ada konfirmasi ya. Tapi sesuai dengan pattern sebelumnya, ini naiknya tinggi ya weekly-nya. Minggu depannya dia masih bisa higher high, tapi nggak lama lagi dia koreksi ya. Jadi kurang lebih mungkin minggu ini ya bisa aja koreksi sampai 1500 atau bahkan bawahnya bisa aja ya.
kita nggak akan pernah tahu, ya pasang aja trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Kalau nggak berani ya buy high sell higher di saham ini ya lebih baik pilih saham lainnya ya. Nggak tahu ini kenaikannya apakah sentimen pembagian dividen atau enggak, saya nggak tahu ya. Saya cek terakhir kelihatannya belum ada ya, tapi nggak tahu, mungkin saya missed atau kelewatan gitu ya. Oke, berikutnya untuk emiten BBHI. Jadi kalau kita lihat di sini BBHI naiknya tinggi ya, ekornya tinggi ke atas ya kan, ini ekornya tinggi ke atas. Kemudian Pak Sundar, apakah BBHI ini masih bisa naik lagi minggu ini ya? Nah, dia candlenya kan higher low, higher high, dan higher close. Nah, ini ekornya tinggi ke atas, masih bisa naik lagi. Kalau kita lihat dari sejarahnya di sini ya, kalau satu minggu ini di Februari ya, dia naiknya tinggi. Minggu depannya masih bisa breakout naik lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Nah, walaupun di sini kita lihat ekornya panjang ke atas ya. Nah, mungkinan dia koreksi atau sideways ya, konsolidasi istilahnya ya, istirahat sebelum dia lanjut berikutnya. Nah, sudah punya Pak Sundar, sudah punya pasang stop lossnya di mana? Ini level-levelnya sudah saya sebutkan ya sebelumnya ya, 1920 dan 1740 itu stop lossnya. Kalau mau buy on weakness di saham ini ya, saran saya sih buy on weaknessnya mungkin sekitar area ini ya, 1385an sampai 1400 ya kurang lebih ya, 1385 sampai 1400 buy on weakness di sana. Jadi kalau dia turun-turun koreksi, saya nggak mendoakan enggak ya mudah-mudahan masih naik lagi. Kemudian dia berhasil breakout lagi naik ke atas 1400 ya, nah itu mulai buy lagi. Kemudian naik lagi breakout ke atas 1580 tambah lagi dan seterusnya. Ikutin aja Fibonacci retracementnya ini ya, seperti itu ya. Jadi kondisinya sekarang dia masih berada di atas 1920. Sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Tapi apakah peluang resiko koreksi? Resiko koreksi ada ya, kalau kita lihat di sini ya. Ini candlenya ini mirip dengan formasi yang di sini ya. Nah, ada peluang koreksi ada ya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati aja pasang trailing stop atau stop lossnya. Kalau misalnya dia berhasil breakout naik lagi ya, buy high sell higher Pak Sunar, apakah boleh saja karena uptrendnya masih bagus ya. Mau buy high sell higher, tentu jangan lupa resikonya juga tinggi ya. Nah, ini kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, bentar, 2000 kita saya paskan dulu. Ini kalau dia berhasil naik ke atasnya, $2.100 lah kurang lebih ya. Jadi kalau mau buy high sell higher naik ke atas 2100 baik. Ini banyak tetap aja, jangan terlalu banyak, volumenya dia kecil ya, di bawah rata-rata 5 hari ya yang terakhir ya. Jadi kalau naik lagi Pak Sunar di atas 2300 boleh tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2300, kemungkinan dia akan testing 2500 ya, berusaha untuk breakout naik ke atas 2500. Jadi seperti itu ya. Ya, misalnya Pak Sunar itu kalau berhasil naik lagi ke atas 2500, targetnya di mana? Bisa sampai 3000 loh ya, 3150 bisa ya. Itu menurut ilmunya Fibonacci extension 127,2% ya. Yang minimal 3000 lah. Kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atas 2500, ada kemungkinan sampai 3000 ya. Ada ya. Jadi kalau kita lihat BBHI ini dia ada right issue ya. Jadi right issue ini sudah diumumkan cum date-nya tanggal 12 Juli ya. Kalau jadi ya 12 Juli 2021, nanti coba informasinya dicek ulang ya, takutnya saya salah baca. 125 saham lama akan mendapatkan 224 saham baru ya, haknya ya. Jadi berhak mendapatkan 224 lembar saham baru dengan nilai pembelian Rp100 per saham ya. Harga sahamnya sekarang di 1990 ya penutupannya. Jadi jauh di bawahnya ya, seperti itu ya. Jadi apakah ada kemungkinan digoreng naik lagi Pak Sunar? Kemungkinan ada ya, tapi hati-hati juga ya, kemungkinan juga bisa turun juga ya, seperti itu ya. Ya yang penting ya disiplin aja, sesuaikan dengan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya, kalau mau trading ya. Jadi terus terang aja, sentimennya BBHI ini naiknya hanya sentimen right issue sepertinya ya. Rasionya dia menurut saya sih agak nggak masuk akal ya. Harga pelaksanaannya di harga 100 ya, atau saya salah baca ya, nanti coba dicek ulang. Kita lebih cukup ya untuk BBHI. Kemudian berikutnya untuk BNPA.
Nah, ini sudah naik tinggi Pak Sunar minggu lalu ya. Apakah masih bisa naik lagi? Kalau dilihat dari candlenya, dia higher low, higher high, dan higher close ya. Minggu lalu candlenya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Nah, apakah peluang naik lagi? Yang sudah punya pasang aja. Ini sudah saya sebutkan ya. Stop lossnya 1020. Misalnya kalau masih belum pasang ya pasang aja di 910 dan maksimum di 700. Kalau turun banyak 700, lebih baik jual dulu semuanya ya. Seperti itu. Itu yang sudah punya. Kalau mau buy Pak Sunar, saran saya sih kalau mau buy lebih baik ini ya. Kalau kita perhatikan di sini saya tarik Fibonacci retracement ya. Jadi dia kebangkitannya dia naik tinggi, diterbangkan ke langit ya. Ini diterbangkan ke Mars ini ya sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 78,6% itu di levelnya ini ya. 1020 ya. Saya kasih garis merah tebal. Kemudian Fibonacci retracement 1,8% ini di area kurang lebih 1525-an ya. Ini kurang lebih di area ini ya. 1525-an. 1520 ya. Nah, kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira belinya di mana? Menurut saya sih kalau mau buy high sell higher ya lebih baik tunggu di garis berikutnya ya. Jadi garis terakhir ini kan saya kasih garis 1115 ya. Dia berhasil naik tapi sayangnya ditutup di bawahnya. Harusnya sih pasang trailing stop ya. Seperti itu ya, yang buy high sell higher ya, tambah lagi ya. Berarti kalau dia break out ke atas 1230 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1230 yang mau buy high sell higher silakan. Target price terdekatnya di 1520. Itu adalah Fibonacci retracement 61,8%. Kalau dia naik lagi ke atas 1520, kalau mau tambah lagi ya tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 1650. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1650, maka target price berikutnya adalah kurang lebih di area Fibonacci retracement 50% dan Fibonacci retracement 38,2% ya di 1880 dan 2170 itu untuk BNPA. Jadi secara teknikal sih dia masih cukup bagus kemungkinannya ya untuk naik lagi minggu ini. Tapi ya hati-hati aja, kalau mau buy lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1230. Belinya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak ya. Karena volumenya dia sering timbul tenggelam ya. Kalau kita lihat di sini dia naik tinggi gitu ya. Di sini ya. Dia naik tinggi, kemudian berikutnya gagal higher high, volumenya berkurang setengahnya. Berikutnya lagi volumenya berkurang setengahnya lagi ya, malah turun-turun terus gitu ya. Ini naik, volumenya banyak yang jual, dia malah turun terus ya. Jadi kalau mau trading di BNPA sih boleh-boleh saja. Ada kemungkinan terbang nggak Mas Sunar? Ada kemungkinan terbang lagi ke Mars, bisa aja ya. Marsnya di sini ya. Ini Marsnya di sekitar area 3320 ya. Kemungkinan selalu ada, tapi jangan lupa belinya bertahap aja. Jangan terlalu agresif, tapi ya jangan terlalu takut-takut. Ikut garis-garis yang sudah saya sarankan di sini ya. Kalau turun di bawahnya ya lebih baik jual dulu seperti itu ya. Naik lagi, misalnya naik lagi ke atas 1520 Pak Sunar, tambah lagi boleh ya. Tapi tambahnya disesuaikan ya. Jangan-jangan nanti naik ke atas 1230 buy, kemudian buy-nya 10 lot. Naik lagi ke atas 1520, buy-nya 1000 lot. Jadi nggak seimbang. Jadi begitu dia kena drop ke bawah, nah nanti profit yang sudah didapat ini ya hilang karena average-nya yang di atas ini harganya lebih tinggi daripada yang di bawahnya ya, rasionya ya, karena pembelinya lebih banyak seperti itu ya. Nanti kalau turun malah rugi, keuntungan yang didapatkan malah hilang. Jadi belinya bertahap aja, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Bentar itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk pembahasan analisa saham mingguan. Saham-saham ini sudah naik lebih dari 10% ya minggu lalu. Mudah-mudahan bisa naik lagi minggu ini ya. Kalaupun koreksi ya mungkin kita tunggu aja di buy on weakness area yang sudah saya sebutkan ya. Kalau dia berhasil naik, urusan kita buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut juga. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya, seperti itu. Kurang lebih cukup ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Terima kasih banyak.